Pada kesempatan ini, saya selaku pelaksana tugas Kabawas akan menyampaikan sikap Mahkamah Agung terkait operasi tangkap tangan oknum hakim dan panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya. Yang pertama, Mahkamah Agung mendukung sepenuhnya langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, termasuk OTT yang dilakukan hari ini terhadap oknum hakim dan panitera pengganti Pengadilan Surabaya. Untuk itu, Mahkamah Agung mengucapkan terima kasih kepada KPK yang berkomitmen menegakkan hukum, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, bahwa OTT ini merupakan kerjasama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan yang ketiga, Mahkamah Agung telah melakukan berbagai upaya selama ini untuk mewujudkan integritas aparatur peradilan melalui pembinaan secara terus-menerus, ya, baik secara berkala dan berjenjang, sebagaimana telah diatur dalam Perma nomor 8 tahun 2016, ya, tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya. Kemudian pada tanggal 23 Desember kemarin, KPK telah mengumumkan hasil survei penilaian integritas atau SPI, di mana Mahkamah Agung sebagai lembaga yang disurvei memperoleh indeks integritas yang cukup tinggi, yaitu integritas nasional 82,61. Indeks integritas nasional ini, ya, pada tingkat risiko kementerian, lembaga, pemerintah daerah, ya, dan persepsi masyarakat pada umumnya. Sehingga melihat angka indeks ini, Mahkamah Agung masih ada sekitar 18% untuk mencapai 100%. Yang untuk mencapai 100% bersih dari korupsi. Ya, makanya survei ini kita yakini kebenarannya karena masih ada 18%. Mungkin ini bagian dari yang perlu kita upayakan bersama antara Mahkamah Agung, KPK, dan Komisi Yudisial serta masyarakat saling bahu-membahu untuk membantu Mahkamah Agung menciptakan visi Badan Peradilan Indonesia yang agung. Sehingga dengan adanya OTT ini semoga, ya, membantu Mahkamah Agung untuk mempercepat menjadi lembaga yang bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mahkamah Agung melalui badan pengawasan tiada hentinya untuk melakukan upaya pencegahan maupun pemberantasan korupsi, khususnya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dan badan aparatur peradilan lainnya. Yang keempat, bahwa oleh karena oknum hakim dan panitera yang menjadi objek tangkap tangan ini telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, maka hari ini juga yang bersangkutan telah diberhentikan sementara oleh Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim dan panitera pengganti. Jadi sudah ditandatangani SK-nya. Tolong Pak ini ditunjukkan ke ini SK pemberhentian sementara, ditunjukkan langsung aja, ya. Ya, cukup ya.
Ya, cukup. Itu mau melihat kayaknya kasih obat. Mungkin banyak. Baik ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Mahkamah Agung tidak berhenti sampai tertangkapnya oknum hakim dan panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya. Hari ini juga ya, kami selaku PLT Kabawas telah mengirimkan tim untuk memeriksa dan memastikan apakah atasan langsung, yaitu Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan pengawasan dan pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam maklumat Ketua Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017. Ya, karena ada tanggung jawab yang dipikul oleh pimpinan atasan langsungnya para oknum hakim dan panitera pengganti ini. Yang terakhir, yang keenam, bahwa Mahkamah Agung terus mengharapkan partisipasi aktif masyarakat bersama-sama menjaga independensi kekuasaan kehakiman dan mengawal terwujudnya badan peradilan yang agung, yang bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada KPK dan rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.